Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zain Azhar Nugraha dengan nomor NPM 25034010067 dari program studi Teknik Lingkungan. Nah, di sini kita akan mengadakan mini podcast yang bertemakan nilai-nilai Islam yang berisikan yang bercampur dengan budaya Indonesia serta gesekan yang terjadi dalam budaya-budaya Indonesia. Langsung saja, cus kita ke podcastnya. Nah, di sini udah ada nih 3 narasumbernya. Mungkin masnya boleh berkenalan dulu. Halo semuanya, kenalin aku Bafian Nurafalhat dengan NPM 25034010054 dari program studi Teknik Lingkungan. Mungkin Mbak yang bisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Rosa Pratista dengan nomor NPM 250340101070 dari program studi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan aku Lutfindara Putri Aulia dengan NPM 2503401064 dari Prodi Teknik Lingkungan. Nah, di sini aku mau bertanya nih ke Mas dan Mbaknya tentang nilai Islam yang bercampur dengan budaya yang ada di Indonesia. Mungkin bisa dari Masnya dulu. Oh gitu ya. Baik, kalau bicara tentang budaya, yang mungkin budaya asli Indonesia yang sudah tercampur dengan nilai-nilai Islam, mungkin kita sudah tidak jarang kalau lihat di kampung kita, desa kita itu kayak ada semacam perjamuan makan yang diiringi dengan pembacaan doa atau surat. Nah, itu kita bisa disebut kenduri ataupun masyarakat asli Jawa itu bisa sebutnya itu kenduren atau selamatan. Asal muasal kenduri ini tidak langsung berkaitan dengan agama Islam, namun juga ada silsilah asli dari masyarakat Jawa itu sendiri. Nah, sejarahnya itu masyarakat Waris Songo ataupun penebar dakwah saat itu kayak melakukan pendekatan dakwahnya itu dengan pendekatan budaya dari setempat masyarakat itu. Gitu ya, Mas. Mungkin menurut Mbaknya bagaimana, Mbak? Setahu ada banyak ya budaya-budaya di Indonesia yang kemasukan nilai-nilai agama. Contohnya kalau yang aku tahu itu ada mitoni atau tradisi 7 bulanan untuk ibu hamil. Itu kan aslinya budaya lokal yang dicampuri dengan nilai-nilai agama Islam. Jadi isi dari tradisinya itu udah berbeda dengan yang zaman dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu itu mungkin ada kayak nilai-nilai mistisnya itu bisa sekarang udah dirubah jadi kayak nilai-nilai yang lebih islami. Contohnya dengan adanya pengajian, pembacaan ayat-ayat Al-Quran, terus dan doa. Dan biasanya itu di akhir acaranya itu keluarga itu juga bakal bagiin kayak berkat atau bingkisan gitu untuk tetangga-tetangga sebagai ucapan rasa syukur kayak gitu sih. Benar. Mungkin Mbak Lutfinda, gimana menurut pandangan Mbak? Kalau saya melihat dari budayanya Mas Rafa sama Mbak Ivana ini, saya juga tahu. Tapi saya juga tahu salah satu contoh dari kebudayaan Jawa yang memiliki nilai-nilai Islam, yaitu salah satunya adalah budaya nyekar. Nyekar adalah orang-orang itu mempunyai tradisi untuk mendatangi makam dan menaburkan bunga di makam tersebut dan melantunkan doa di sana. Itu adalah kebudayaan dari Jawa sendiri. Nah, nilai-nilai Islamnya adalah di situ kita mendoakan para leluhur yang sudah meninggal sebelumnya. Kemudian untuk gesekan budaya sama agama Islam di situ adalah beberapa masyarakat, sebagian masyarakat itu memang tujuannya untuk mendoakan para leluhur. Tetapi ada lagi sebagian itu untuk menggunakannya untuk ritual tertentu, seperti memberikan sajen untuk tujuan tertentu. Itu yang membuat perspektif masyarakat itu jadi berbeda untuk zaman sekarang. Gitu. Nah, gitu nih teman-teman tentang topik-topik pembahasan kita kali ini. Halo semuanya, kembali lagi di mini podcast segmen kedua dengan narasumber yang berbeda. Mungkin Mbak yang pertama bisa mengenalkan dirinya terlebih dahulu.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfa Rumana Asri dengan NPM 25034010078 dari Prodi Teknik Lingkungan. Mungkin Mbak ya bisa lanjut. Halo semuanya, nama saya Farah Auliana dengan NPM 25034010122 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, aku Aisyah Nitania Putri dengan NPM 25034010047. Nah, di sini pertanyaan sama nih seperti podcast yang segmen pertama tadi. Kali ini kita bakal ngobrol tentang budaya-budaya Islam yang menyatu dengan budaya yang ada di Indonesia. Dan topik yang kedua ialah gesekan-gesekan yang terjadi di budaya Indonesia. Mungkin Mbak Aisyah bisa menjelaskan terlebih dahulu menurut Mbaknya gimana? Kalau menurutku ya budaya di Indonesia kan ada banyak nih. Mungkin aku ambil study case ya dari contoh mungkin budaya Malam Tirakatan. Mungkin teman-teman yang belum tahu nih Malam Tirakatan tuh jadi dimana di situ di malam sebelum tanggal 17. Nah di situ kan momentumnya kemerdekaan nih. Di situ kita gimana kita bersyukur kepada Tuhan, gimana kita kayak kebersamaan karena di situ kan agendanya kita makan-makan bersama. Jadi kita di situ mewujudkan rasa syukur kita dan dengan kebersamaan itulah di situ kita memperingati Malam Tirakatan tersebut. Kalau untuk gesekan budaya sendiri namanya sebuah perubahan ya itu kan pasti ada sebuah pro dan kontra, itu pasti terjadi. Jadi menurut saya gesekan pasti ada dan gesekan itu gimana ya? Pasti ada dan harus dicari sisi penyelesaiannya kayak gitu, dicari solusinya seperti itu. Oke. Menurut Mbak Farah bagaimana ya? Oke, kurang lebih sama-sama kayak Mbak Aisyah. Jadi, Iya. oke. Jadi ada budaya dari Yogyakarta yaitu sekaten atau grebek maulud. Nah ini tuh kita kumpul bersama untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Dan nilai Islam yang terkandung dalam kegiatan ini adalah menciptakan kerukunan antar warga dan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gesekan dari kegiatan ini yaitu munculnya pandangan yang berbeda dari beberapa orang. Ada beberapa orang yang ingin mempertahankan tradisi ini dan ada yang menganggap bahwa tradisi ini tuh tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin menurut Mbak Alfa bagaimana ya? Nah, budaya yang saya ambil ini yaitu seperti wayang kulit. Nah, wayang kulit ini tuh juga menjadi salah satu akulturasi budaya tradisi lokal dengan Islam. Contohnya yaitu Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang untuk menyebarkan agama Islam. Nah, di sini Sunan Kalijaga itu mengubah filosofi dan lain-lain agar sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menghilangkan nilai budayanya. Contohnya seperti tokoh-tokoh Pandawa itu diberi ajaran Islam dan itulah. Kemudian gesekannya itu mungkin pasti ada ya, tapi Sunan Kalijaga itu membuat sebagaimana mungkin gesekan ini tuh tidak parah atau tidak menjadi buruk gitu. Oh, jadi tetap menyatu ya dengan budaya aslinya. Iya, jadi Sunan Kalijaga ini dakwah menggunakan wayang tapi tidak mengganggu budaya aslinya. Gitu. Oke, mungkin sampai sini saja teman-teman mini podcast segmen kedua kita. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.